Terima kasih. Nama saya Miriam Nainggolan. Saat ini di Yayasan Pulih saya adalah koordinator Dewan Pengawas. Sebelumnya saya adalah ketua Dewan Pengurus Yayasan Pulih. Dan selain Yayasan Pulih, saya mempunyai berbagai aktivitas lainnya. Urban Refugee Project ini adalah salah satu program Yayasan Pulih, dilaksanakan tahun 2004 sampai 2007. Diawali pada tahun 2013 ketika kami dihubungi untuk ikut mengajukan proposal seleksi menjadi mitra implementasi dari UNHCR. UNHCR ini adalah United Nations yang menangani pengungsi-pengungsi internasional lintas negara. Ya. Jadi Pulih setelah kami kumpul menganggap bahwa ini adalah satu kerja yang patut kita ambil karena memang sejalan dengan visi misi Pulih terkait dengan dukungan psikososial bagi korban kekerasan. Nah, selama itu kan Pulih sejak didirikan 2002 itu fokus pada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk juga ikut menangani kekerasan atau dampak kekerasan yang dialami oleh pengungsi internasional yang memang mereka itu meninggalkan negaranya karena mengalami berbagai bentuk kekerasan, dan kemudian mereka lari dari negaranya, bahkan ada yang sampai terancam nyawanya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain. Nah, dalam perjalanannya itu mereka kemudian singgah di Indonesia. Jadi sebagai tempat transit, bukan tempat menetap. Mereka bukan tujuannya menetap di Indonesia, tetapi mereka transit di sini, dan di dalam periode transit itu mereka mendapatkan dukungan dari UNHCR ini ya. Lalu UNHCR karena dia bukan lembaga pelaksana secara langsung, mereka menjadi mitra, dan saat itu lewat proposal yang diajukan oleh Pulih, maka Pulih terpilih menjadi mitra pelaksana untuk dukungan psikososial buat para pengungsi internasional lintas negara. Kemudian Pulih terpilih untuk menjadi mitra UNHCR mulai tahun 2004. Nah, 2004, kemudian di tahun 2007 akhir Pulih menganggap sudah cukup pembelajarannya dan menyampaikan kepada pihak UNHCR tidak akan melanjutkan menjadi mitra UNHCR. Jadi biarlah lembaga lain juga mendapatkan kesempatannya untuk menjadi mitra UNHCR dalam memberikan layanan psikososial atau layanan apapun buat para pengungsi internasional. Jadi Pulih menggunakan pendekatan dukungan psikososial buat para refugee ini. Beberapa yang dilakukan adalah program dukungan kebutuhan rumah tangga, karena refugee ini juga banyak yang datang sebagai satu keluarga ya, jadi suami, istri, dan anak-anak. Lalu program dukungan komunitas. Refugee ini, pengungsi ini, mereka tinggal di masyarakat. Pada waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang, sebagian besar dari mereka itu tinggal di daerah Cisarua, arah ke Puncak, dan juga sebagian di daerah Jabodetabek. Nah, jadi program dukungan komunitas di sini Pulih memberikan dukungan yang
yang membuat pengungsi ini bisa diterima oleh komunitasnya, jadi mereka tidak terisolasi. Salah satunya adalah membantu anak-anak usia sekolah para refugee ini untuk masuk ke sekolah-sekolah umum. Sekolah umum. Jadi mereka juga belajar bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kemudian yang dilakukan juga oleh Yayasan Pulih adalah program pendidikan dan kebudayaan. Jadi itu tadi yang anak-anak sekolah salah satunya. Untuk yang dewasa diberikan program pelajaran bahasa Inggris karena pada umumnya mereka ingin menetap, banyak mau menetap di Australia, beberapa di Amerika, Kanada, sehingga kemampuan bahasa Inggris itu menjadi satu hal yang sifatnya mutlak. Lalu juga pendidikan keterampilan ya, jadi mereka juga diberi keterampilan. Ibu-ibu itu keterampilan buat yang bikin tas dari mute-mute gitu ya. Lalu laki-laki minta ini keterampilan mengemudi komputer. Jadi keterampilan-keterampilan yang diidentifikasi nanti bisa memudahkan mereka untuk beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan ketika sudah ditempatkan di negara ketiga gitu. Nah itu kemudian di sini juga ada program kebudayaan. Ini kan lintas negara ya, dan mereka kan ada di Indonesia. Jadi setiap tahun waktu itu Pulih membuat semacam cultural day. Jadi mereka diberi kesempatan untuk menampilkan budaya mereka, bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk kayaknya kalau tarian enggak ya, tapi saya ingat makanan, termasuk juga dari Indonesia. Kita perkenalkan mereka makanan dari Indonesia apa. Jadi terus dalam program layanan kesehatan dan juga yang terkait dengan HIV/AIDS. Jadi Pulih yang juga menangani layanan kesehatan, tapi bukan berarti kita yang seperti dokter, enggak. Jadi tapi kita yang membantu mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan di public service ya, di public service, puskesmas kah, atau dokter atau bagaimana. Dan khusus mengenai HIV/AIDS ini, itu memang Pulih berkewajiban untuk memberikan pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS buat para pengungsi. Ya, jadi secara reguler Pulih mendatangkan para ahli untuk memberikan ceramah, capacity building tentang HIV/AIDS buat para pengungsi, baik yang di Jakarta maupun yang di daerah Cisarua. Kemudian juga yang juga dilakukan adalah program rekreasional. Jadi ini kan sangat khas Pulih bahwa kita ini kan juga fokus pada isu kesehatan mental ya. Dan kita tahu para refugee ini mereka lari dari negaranya, di kapal berbulan-bulan dan sebagainya, penuh dengan stres, penuh dengan berbagai kekerasan yang dialami di dalam perjalanannya, yang setelah mereka ada di Indonesia relatif tenang. Itu Pulih tentu di sini juga ikut memikirkan bagaimana mengurangi, bahkan kalau misalnya ada yang sampai stres memerlukan penanganan khusus, itu juga kami lakukan. Nah, untuk pencegahan itu biasanya kita lakukan dengan ini kegiatan-kegiatan rekreasional. Misalnya di center yang di Cisarua mereka minta meja pingpong ya. Nah, setahun sekali dalam rangka Hari Pengungsi Internasional, Pulih membawa mereka ke tempat rekreasi, ke Ancol pernah ya, kemudian ke Taman Safari, semuanya ya. Jadi keluarga dibawa dan mereka bisa menikmati rekreasi, dikasih kaos dan apa ya, makan dan sebagainya. Jadi betul-betul aktivitas yang membuat mereka itu happy, ya, mengurangi bebannya. Karena terus terang mereka tuh stresnya, ada yang malah tambah stres karena tidak ada kepastian kapan mereka akan ditempatkan ke negara ketiga. Ada yang sudah sampai 8 tahun
nunggu, dan itu bukan kewenangannya Puli ya, itu adalah UNHCR yang memprosesnya, kenapa-kenapanya dan sebagainya. Tapi kan karena yang sehari-hari ketemunya adalah Puli, mereka kadangnya nanya ke Puli dan marah ke Puli gitu. Nggak marahnya, kenapa kok saya nggak dikirim-kirim gitu. Dan kalau kita menjawabnya jawaban standar, itu nanti dicek ke UNHCR, silakan tanya, mereka nggak bisa terima orang dalam keadaan marah, kecewa dan sebagainya, udah berharap-harap, apalagi kalau ada yang baru diberangkatkan. Wah, yang lain yang belum berangkat apalagi udah lama gitu, wah bisa stres mereka. Pernah juga, jadi layanan kesehatan mental ini, rekreasi ini selain sebagai bentuk layanan kesehatan mental, juga bisa sampai pada tingkat yang penanganan secara khusus, dan itu nggak usah jauh-jauh, kita rujuknya ke Puli, ke layanan psikologisnya Puli, yang sudah memerlukan misalnya penanganan konseling atau apa ya, walaupun di tim project URP ini juga ada psikolog, tapi kami merujuk ke sini langsung, ya, baik anak atau dewasa. Bahkan juga ketika ada kasus terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, nah URP ini kerjasama dengan Puli dan juga dengan lembaga-lembaga lain yang bisa membantu, terutama untuk korban ya, mencarikan rumah aman. Dan ini kan sangat spesifik. Kalau yang dari Timur Tengah itu kan mereka Islam yang sangat kuat, yang banyak batasan-batasan, sehingga juga kita harus bekerja samanya dengan lembaga-lembaga tertentu. Saya ingat sekali waktu itu kita kerjasama dengan Fatayat NU untuk korbannya ya, korban perempuan, istri dari salah satu refugee ya, sama-sama refugee yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu layanan-layanan yang diberikan oleh Puli sebagai bentuk dukungan atau layanan psikososial buat para pengungsi lintas negara ini. Ya, untuk Puli jelas pada waktu itu ya, itu adalah pembelajaran yang luar biasa, karena kita kan nggak punya pengalaman nanganin refugee, international refugees, nggak ada. Tetapi kita pada waktu itu dengan berani ya, Mbak Kristi, Mbak Livia, saya dan beberapa teman lainnya, tapi terutama kami sebagai Dewan Pengurus mengatakan, oh ini satu pembelajaran yang baik, kami bawakan dalam rapat, setuju, oke, kita buat proposal, dan ketika Puli yang ditunjuk, Puli menerima itu sebagai tantangan pembelajaran buat kami, buat Puli internal, dan juga buat pihak lain, karena kita kan jadi punya apa ya, pembelajaran dalam artian, oh dukungan psikososial buat pengungsi lintas negara itu ternyata punya kekhasan sendiri-sendiri. Dari aspek ini aja ya, relasi sosial itu kan berbeda dengan klien kita yang sama-sama berbahasa Indonesia. Ini mereka tuh ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, sangat jarang ya, tetapi mau nggak mau Puli waktu itu juga didorong untuk memberikan layanan dalam multibahasa gitu. Tapi kita juga memang bekerja sama dengan penerjemah bahasa Arab yang disediakan oleh UNHCR. Yang jelas pembelajaran yang sangat-sangat penting adalah Puli bekerja dalam lingkup internasional, artinya kerja internasional ya, pengungsi internasional. Jadi kami juga kemudian kerja dengan UNHCR sebagai mitranya, dan juga lintas institusi. Kita harus kerjasama dengan imigrasi, kita harus kerja dengan lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan pengungsi internasional ini gitu ya. Dan juga selain yang sifatnya kekhasan orang-orang atau pengungsi yang kita layani,
yang kebiasaannya berbeda, budayanya berbeda dan seterusnya, ya itu tadi bahwa secara psikologis itu mereka mempunyai masalah yang unik ya, yang tadi saya bilang mereka ada di dalam kondisi yang sangat uncertain, tidak pasti kapan dikirim, nanti kalau di sana bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu juga membuat perilaku mereka, ini kalau kita bicara psikologis ya, perilaku mereka itu kan menjadi khas gitu kan, nuntut. Anak-anak itu udah tahu nuntut. Kenapa? Karena mereka kalau menurut saya sebagai psikolog, mereka didorong oleh rasa khawatir, rasa apa sih? Khawatir nanti nggak kebagian, nanti nggak mendapatkan apa yang mereka perlukan dan seterusnya. Sehingga itu juga memerlukan pendekatan yang spesifik ya dari teman-teman pulih. Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan tim dari Urban Refugee Project ini, saya direkturnya, kemudian Mbak Livia juga di situ sebagai salah satu yang bertanggung jawab, kemudian manajer dan timnya mayoritas adalah para pekerja sosial. Dan ada psikolog yang langsung di tim, tetapi kemudian kerjasama untuk hal-hal yang sifatnya dukungan atau layanan psikologis, kita mengambil pendekatan langsung dirujuk, jadi kayak rujukan walaupun sama-sama di dalam pulih, tapi karena ada beberapa unit dirujuk ke layanan psikologisnya pulih begitu. Jadi seperti itu ya, banyak hal ya yang saya kira sangat penting. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kami sudahi dan